Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mengenai penanganan resiko-resiko. Dan penanganan resiko ini masuk dalam part 8, yaitu pada pembelajaran manajemen resiko. Kita akan belajar mengenai tujuan dari risk treatment. Ya, tujuannya apa sih gitu ya? Kita harus mentreatment sebuah resiko. Kita kembali dari pertanyaan bagaimana cara terbaik untuk menangani peristiwa resiko yang timbul gitu ya. Gimana caranya gitu. Jadi pola pikir seseorang tidak hanya menganalisis apa-apa yang akan terjadi, tidak hanya memproyeksi atau memperkirakan resiko apa yang akan terjadi, karena tidak boleh berhenti di pemikiran itu saja. Ya, pola pikir selanjutnya yang lebih dalam lagi, dampak dari resikonya itu apa saja, gitu ya. Kita nggak boleh mikir resikonya apa, gitu. Resikonya sepeda motor hilang, misal ya. Wes, itu aja, itu tok. Wes, cuma di situ tok, gitu kan. Ya enggak ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah karyawan tidak bisa berangkat kerja karena tidak memiliki kendaraan, gitu ya. Sepeda motornya hilang, misal. Selanjutnya, selain tidak punya kendaraan, nanti dia telat, ternyata sepeda motornya masih cicilan dan dia harus menanggung cicilan itu selama 3 tahun ke depan, misal seperti itu. Bila terjadi itu, dampaknya adalah bisa jadi turunnya kinerja karyawan karena bebannya besar, fasilitas tidak ada, kinerjanya menjadi turun. Nah, kita pola pikirnya harus runut terus gitu ya. Tidak hanya membreakdown, oh ya sudah, resikonya akan terjadi seperti ini. Nah, itu kurang dalam analisisnya. Kita sudah belajar di pertemuan yang lalu tentang inherent risk. Kemudian dari inherent risk itu akan ada residual risk. Ya, dari residual risk itu kita tentukan target-target dari resiko. Ya, di situ. Jadi kita harus menargetkan resiko-resiko apa nih yang nanti timbul dari residual risk. Nah, dari proses inherent risk ke residual risk di situ ada tindak lindung resiko. Ya, ada tindak lindung resiko. Jadi di risiko inherent pertama kita sudah melakukan tindak lindungi resiko. Kemudian terjadilah residual resiko dan di situ pun kita masih tetap melakukan tindak lindung resiko. Tapi tetap aja ada yang sisanya, yaitu disitulah target resiko. Kita belajar mengenai risk appetite dashboard ya. Risk appetite dashboard di situ. Kita ketemu yang namanya risk appetite. Ya, risk appetite-nya itu ada di skala ini ya. Risk appetite kita tahu ya. Yang mana? Yang segitiga. Kita harus baca dulu keterangannya dulu ya. Untuk yang bintang itu residual risk ya. Kemudian yang bulat itu adalah inherent risk. Nah, di sini dashboard ini tampak ya, kita lihat itu bahwa risk appetite-nya itu ada di low, ya, ada di low. Kenapa kok low semua gitu ya? Ya maklum lah, kita kan bisnis gitu ya. Jadi kita berpikirnya bahwa ini adalah low risk semua gitu, nggak ada high risk-nya ya.
karena kita mainnya adalah bisnis gitu. Semuanya ini low risk ya. Kalau di awal kita sudah mikir high risk semua ya, maka tidak akan jadi sebuah bisnis nantinya gitu. Kemudian kita lihat ya dari 1 sampai 5. Ya. Di sini ada 1 sampai 5. Tindakan risk treatment ya yang dilakukan pada resiko 1 dan 5 ya bisa dikatakan itu belum efektif ya, karena tingkat kegawatan resiko setelah tindakan penanganan dilakukan atau medium risk masih tetap sama seperti semula ya, yaitu sebelum tindak lindung resiko dijalankan ya, ada di mana? Ada tetap di medium risk. Coba dilihat ya. Pada risk ID 1 sampai 5. Ya. Coba dicek. Nah, itu di awal dia tetap ya. Tidak berubah. Jadi bisa dikatakan ya, maka posisinya antara di situ ada inherent risk dan residual risk itu mereka berdekatan gitu ya. Sedangkan tindakan penanganan resiko yang dilakukan pada resiko 2 dan resiko 4 coba dicek ya, dapat dikatakan dia cukup berhasil kan ya. Itu nggak cukup berhasil karena tingkat kegawatan resiko mengalami apa? Mengalami penurunan. Betul nggak sih? Penurunan nggak? Yang dari extreme high risk menjadi high risk aja ya. Nomor 2 coba dicek ke atas itu ya. Pertama kan inherent risk ratingnya di ekstrim, kemudian dia turun menjadi high risk ya, bintang ya. Jadi dia lumayan efisien lah di situ karena dia turun. Dan itu juga berlaku pada apa? Pada penanganan resiko 3 ya. Ya pertama kan dia coba dilihat di nomor 3 ke atas itu ya. Inherent risk pertama itu ya. Kemudian menjadi residual risk rating. Ya, di situ. Nah, ini dikatakan cukup berhasil karena tingkat kegawatan resikonya mengalami penurunan kan ya, dari high risk menjadi medium risk. Sudah ya, sudah paham? Bila ada yang tidak paham bisa komentar di grup atau di YouTube boleh. Di sini ada step-step ya, bagaimana kita menangani sebuah resiko. Pertama stepnya adalah kita harus mengacu kepada resiko yang telah dicatat dalam risk register. Kita catat nih ya risk registernya. Kemudian kita menentukan kegawatan dari masing-masing resiko. Ya kita breakdown. Kemudian kita menentukan root cause analisis terhadap resiko yang menjadi prioritas itu yang mana yang mau dikerjakan dulu. Kemudian kita menentukan treatment, di treatment atau enggak ini gitu kan ya. Setelah itu kita memilih jenis treatmentnya untuk setiap resiko yang memang harus di-treat. Kemudian menyusun risk gitu ya, rencana resikonya apa, melakukan cost and benefit analysis, menentukan opsi treatment plan, implementasi serta program monitoringnya. Nanti seperti apa ini tahapan ya. Kalau tahapan itu berarti harus runut ya dari atas sampai ke bawah ini. Kita mulai lagi mengenai bahkan perlakuan resiko ya. Bagaimana resiko-resiko itu kita lakukan perlakuan. Jadi di sini ada resiko. Resiko itu bisa kita treat, kita lakukan perlakuan atau tidak
kita berlakukan sebuah perlakuan. Nah, apabila di sini kita lakukan perlakuan, maka ada beberapa pilihan. Misalnya pilihannya adalah kita menghindari resiko tersebut, atau kita sharing resiko, yaitu berbagi resiko ya, gitu. Misal kita bisa transfer juga resiko, kita serahkan resikonya ke orang lain gitu ya. Kalau sharing itu kita berbagi. Dan ada mitigasi, yaitu perlakuan-perlakuan yang kita lakukan untuk mengelola resiko tersebut. Atau kita ya juga terima aja resiko itu terjadi di perusahaan kita gitu kan ya. Jadi memang kita harus bisa menentukan apakah sebuah resiko itu perlu di-treat atau tidak. Maksudnya treat itu kita kita lakukan perlakuan gitu ya. Nah, apakah perlu atau tidak? Ketika tidak ada perlakuan, maka ya sudah, kita catat bahwa memang resiko tersebut tidak ada perlakuan gitu. Ya, atau kita lakukan perlakuan dengan cara menghindari gitu juga boleh gitu ya. Kita hindari resiko sehingga perlakuan-perlakuannya itu bersifat menghindari gitu ya. Jangan sampai resiko ini terjadi. Misal resikonya itu terjadi apabila sebuah mesinnya itu rusak karena penurunan daya, ya sudah, kita hindari resiko tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita menaikkan daya perusahaan atau daya pabrik supaya tidak terjadi hal tersebut. Itu sebuah cara untuk menghindari resiko yang terjadi ya. Lanjut ya, bahwa kita fokus pada topik yang ada di tengahnya itu, yaitu resiko yang tidak perlu di-treat. Jadi memang ada resiko-resiko yang tidak perlu di-treat gitu ya, tidak perlu dilakukan perlakuan ya, gitu. Jadi apa aja gitu ya. Yang pertama, kegawatannya itu rendah atau sedang gitu ya. Kegawatannya rendah atau sedang, tidak berada di zona merah ya. Kita kan sudah membahas tentang warna-warna ya tadi ya. Jadi kegawatan yang rendah atau sedang itu kita tidak perlu treat. Yang kedua adalah sumber daya yang ada lebih diprioritaskan untuk men-treat resiko lain yang zonanya merah. Jadi ketika ada sebuah resiko yang perlu di-treat ya, tapi sumber dayanya itu lebih diprioritaskan lagi ya untuk resiko-resiko yang zonanya merah gitu ya. Jadi tidak ada sumber daya untuk men-treat atau memberikan perlakuan terhadap resiko itu. Ya sudah, jadi resiko itu tidak perlu di-treat, tidak perlu diperlakukan gitu ya. Gitu. Kemudian yaitu menghindari aktivitas risk treatment yang off focus gitu ya. Jadi yang resiko-resiko apa ya, maksudnya ini itu aktivitas yang aktivitas ini itu yang treatmentnya itu tidak memfokuskan pada visi dan misi perusahaan ya. Jangan lupa kalau kita itu harus mengacu pada visi misi perusahaan, kemudian tujuan strategis. Nah, ketika aktivitas perlakuan treatment terhadap resiko tersebut itu tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang mengacu pada sasaran visi dan misi, ya sudah, nggak perlu di-treat gitu ya, karena dia nggak akan berpengaruh pada pencapaian sasaran dari perusahaan gitu ya. Yang kedua, resiko belum dapat dipahami dengan treatment yang tepat, yang belum diketahui lah ya. Maksudnya metode untuk menangani resiko tersebut itu belum diketahui, yang mungkin karena terlalu kecilnya ya, sehingga metodenya itu juga belum pernah
ada mungkin ya belum dipahami. Jadi ya sudah, resiko tersebut tidak perlu di treat ya gitu. Jadi resiko-resiko yang tidak perlu dilakukan sebuah penanganan itu tetap ya, maksudnya tetap dalam artian kita harus melakukan pelaporan, pencatatan di situ. Jadi tidak boleh diacuhkan aja, maksudnya diacuhkan ini tidak perlu diberikan perlakuan, ya sudah, tidak ada track recordnya, itu tidak boleh. Jadi harus tetap ada pencatatannya ya, sehingga nanti yang resiko-resiko yang tidak perlu di-treat ini yang sudah dilakukan pencatatannya, mungkin saja di tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan treat, sehingga adalah yang namanya peninjauan berkala terhadap treat tersebut gitu. Nah, ini merupakan sebuah cara mungkin ya. Nah, untuk menentukan salah satu dari kelima jenis treat tersebut ya. Di sini kan ada apa aja treat yang pernah kita pelajari ya, gitu ya. Nah, ada yang tadi menghindar. Masih ingat nggak yang tadi bagian tadi itu kita itu menghindar, sehingga organisasi itu mempunyai opsi atau pilihan untuk menghindari resiko tersebut ya. Jadi dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan resiko tersebut, paham ya? Oh, kalau ini dikerjakan resikonya seperti ini, maka ya sudah jangan dikerjakan, misal kayak gitu ya. Tapi memang kalau kita tidak mengerjakan itu, kita juga belum tahu ternyata resikonya kecil gitu ya, tapi revenue-nya besar. Nah, itu kalau menghindar itu menurut saya sebagai project sebuah bisnis itu kurang memberikan tantangan untuk melaksanakan sebuah project gitu ya. Kemudian berbagi atau sharing ya, tadi sudah dijelaskan berbagi atau sharing itu seperti apa ya. Misal kita memecahkan proses menjadi beberapa tahap ya, ditangani oleh institusi lain ya. Misal begini, supaya sebuah produk ini tidak error, maka kita harus memeriksakan komposisinya ke sebuah laboratorium. Oke. Nah, kita berbagi atau sharing supaya produk ini bagus, maka kita lakukan apa? Kita lakukan bekerjasama dengan institusi lab supaya institusi lab ini mendeteksi lebih awal hal-hal resiko yang akan terjadi dengan sebuah produk. Itu kan sharing juga bisa. Nah, gitu. Kemudian transfer itu kita bisa mengalihkan resiko itu kepada orang lain atau lembaga lain ya, seperti kita membeli asuransi gitu ya. Itu merupakan salah satu transfer resiko. Untuk mengurangi atau mitigasi resiko ya, mitigasi resiko itu kita harus memiliki plan dulu, kontingensi plan dulu, kemudian kita harus punya cadangan dana dulu, kemudian kita harus memiliki orang-orang yang saling memberikan informasi kayak gitu-gitu. Jadi ada proses-proses supaya resiko itu dikurangi ya, karena di mitigasi itu kita harus memiliki sebuah prosedur atau tahapan-tahapan ya. Jadi pengurangan itu tidak asal mengurangi, tapi ada prosesnya gitu kan ya. Terus juga menerima resiko, ya sudah, resiko tidak dapat dihindari atau dikurangi ya, karena sudah merupakan bagian integral dari sebuah lingkungan kerja di organisasi tersebut. Ya sudah, nggak apa-apa gitu ya, kita ini aja gitu ya, kita kerjakan aja gitu, kita terima aja gitu ya. Nah, untuk menentukan salah satu dari kelima jenis treatment tersebut, maka sebelum menentukan treatment plan yang spesifik ya, harus menentukan
salah satu dari kelima jenis treatment yang ada. Pertama, kita apakah resiko tersebut dapat dihindari? Kita ngomong dihindari dulu lah. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kalau tidak bisa dihindari, apakah resiko itu bisa ditransfer atau kita sharing lah, gitu ya? Atau kita sharing lah gimana gitu? Bisa di sharing nggak? Misal resiko kebakaran dapat ditransfer dengan mudah kan, gitu ya. Tapi kalau masalah keuangan ya, masalah fraud ini kan susah ya di sini ya, gitu. Nah, kalau ditransfer atau di sharing nggak bisa, ya sudah. Bisa nggak resikonya dimitigasi, dikurangi, atau bagaimana pengelolaannya supaya tidak besar? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah, risiko harus diterima sebagaimana apa adanya. Kalau semuanya nggak bisa, ya sudah diterima aja, dikerjakan aja gitu. Oke. Nah, kita belajar dari efek dari perlakuan resiko ya di sini ya. Efek dari perlakuan resikonya yaitu kita lihat gambar di samping itu, dan kita harus brainstorming dulu warna merah, warna kuning, dan warna hijau ya. Kita masih ingat ya pelajaran beberapa video yang lalu, dimana kita memeriksa ya sebuah resiko itu 4 kali 6 ya, 4 kali 5 maaf, dimana kemungkinannya besar sekali terjadi dan dampaknya itu besar ya, dampaknya itu besar. Maka apa yang harus dikerjakan ini ya? Nah, untuk menurunkannya ya sudah, kita menggunakan residual 1 dan residual 2 ya. Ini maaf, yang di bawah adalah residual 2. Jadi pada residual 1 kemungkinannya itu sedang dan dampaknya sudah sedang. Kalau residual 2 ya kemungkinannya besar, dampaknya kecil. Nah, kita harus milih yang mana nantinya di sini. Apabila resiko 4 kali 5 itu dilakukan perlakuan gitu kan ya, maka kita harus milih efek yang mana, efek residual 1 atau residual 2 misalnya, seperti itu. Dan kita harus ukur itu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan linear dengan visi dan misi serta strategis perusahaan ya. Kita belajar mengenai treatment yang bertahap ya. Jadi kita jangan lupa, asal dari sebuah resiko kita itu 4 kali 5 ya, kemungkinannya sangat besar sekali ya, 5, dan dampaknya berat yaitu 4, sehingga dia pada zona merah. Nah, treatment itu tidak mungkin menghasilkan yang seketika semua teratasi, tapi dia itu bertahap ya. Jadi ada tahapan-tahapan treatment itu dikerjakan, dan resikonya dampaknya juga, untuk mengurangi dampak tersebut juga harus bertahap ya. Jadi nanti dari asal 4 kali 5 dia akan turun menjadi tahap 1, kemudian turun lagi menjadi tahap 2. Nah, itu dari tahap 1 dan tahap 2 ini apa gitu ya, apa yang dikerjakan sehingga menjadi kemungkinan yang besar tersebut itu turun gitu kan ya, turun gitu, sehingga menjadi pada tahap 2 di warna kuning di situ. Nah, kita jangan sampai lupa ya, bahwa ketika kita mengambil tindakan-tindakan perlakuan terhadap resiko itu, kita juga harus punya pertimbangan terhadap biaya dan sumber daya ya. Jangan sampai kita memutuskan untuk memperlakukan resiko itu over budget. Misal ya, membeli APAR ya, alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Nah, itu kan over budget nanti ya, tergantung perusahaannya ya, tapi itu kan bisa over budget. Kenapa tidak alat pemadam kebakarannya itu di ruangan yang mudah terbakar saja gitu, atau ruangan-ruangan yang sangat-sangat penting di situ kan ya.
Jadi asal kita di 4 kali 5 itu kita turunkan, ya. Kita turunkan melalui perlakuan-perlakuan. Di situ ada residual risk. Ada residual risk 1, 2, dan 3. Ketika residual 1 ini biayanya kecil. Residual 2 biayanya menjadi besar, 6 kalinya. Residual 3 naik menjadi 15 kalinya. Nah, kita itu harus memilih, yang mana gitu ya. Kita harus ambil residual 1 atau 2 atau 3. Disesuaikan dengan apa? Ya, disesuaikan dengan biaya dan sumber daya yang ada di perusahaan ya gitu. Jadi diharapkan nanti resiko-resiko itu dan dampaknya itu turun dari zona merah ke zona hijau melalui zona kuning atau warna kuning ya. Bagaimana memilih jenis perlakuan resiko yang tepat? Ya, bagaimana memilihnya ya? Nah, bagaimana memilih jenis perlakuan resiko yang tepat? Pertama, dia itu harus sesuai dengan kondisi divisi organisasi ya. Kalau kondisinya sedang tidak baik ya, kita harus pilih-pilih yang namanya perlakuan resiko ya, harus berhati-hati, tidak boleh serta-merta atau sesuka hati ya. Jadi harus lihat dulu. Kemudian harus disusun setelah akar penyebabnya itu dan resikonya itu diketahui. Kenapa ini yang resiko yang terjadi ini bisa muncul seketika ini? Kita harus tahu root causanya ya, dan root cause ini sudah pernah dijawab oleh rekan-rekan mengenai apa sih root cause, bagaimana cara root cause ya, pembelajaran mandiri ya di sini, sehingga kita harus tahu dulu sumber masalahnya ini apa kayak gitu ya. Kemudian semua opsi-opsi perlakuan resiko yang ada perlu dieksplorasi ya. Jangan sampai opsi-opsi perlakuan ini kita salah pilih ya, sehingga resiko yang seharusnya mudah ditangani menjadi lebay gitu ya, gitu. Perlakuannya jadi lebay, perlakuannya jadi per budget gitu kan. Nah, itu bisa terjadi soalnya ya gitu. Kemudian juga jangan lupa pertimbangan biaya, waktu, alokasi sumber daya merupakan faktor yang penting ya gitu. Jadi kalau nggak ada sumber dayanya ya kita harus pilih-pilih juga gitu, apakah resiko ini tetap dikerjakan atau tidak gitu. Kemudian pilihan yang diambil merupakan pilihan yang paling efektif dalam mengelola resiko dengan keterbatasan dana dan sumber daya yang ada ya. Jadi di sini satu resiko dapat memiliki beberapa treatment yang berbeda. Sebagai contoh, mengurangi resiko employee fraud, tindakan kecurangan karyawan dengan memperkuat sistem pengawasan dan menyusun SOP di sini. Kita harus juga memperhatikan faktor-faktor ya ketika menyusun treatment plan atau rencana perlakuan terhadap sebuah resiko. Yang pertama itu aspek hukum dan compliance-nya ya. Jadi aspek hukum ini di mana rencana perlakuan terhadap resiko itu harus sesuai dengan koridor hukum. Jangan sampai bertentangan ya dengan corporate governance yang telah disusun atau ditetapkan kan ya. Seperti itu. Kemudian social responsibility, jadi tanggung jawab sosial ya. Jadi jangan sampai kita mengurangi resiko tapi meningkatkan resiko kepada masyarakat gitu ya. Jadi seolah-olah kita mengurangi resiko perusahaan untuk diterima, dihadapi atau maksudnya ya diterima oleh masyarakat gitu. Jadi kita intinya kasarannya itu membuang resikonya kepada masyarakat malah tidak mendapatkan benefit, malah mendapatkan dampak sosial yang besar gitu kan. Nah, itu banyak ya kasus-kasus seperti ini, banyak di internet, kalian bisa cari itu ya. Kemudian menyusun treatment plan itu kita harus tahu ketersediaan anggaran ya. Anggaran perusahaannya itu berapa gitu ya. Cukup besar nggak sih ini gitu.
Jadi apakah kalau anggarannya besar itu saya juga dapat benefit yang besar juga, ataukah malah terlalu besar anggarannya, benefitnya untuk perusahaan kecil? Nah, itu harus belajar mengenai cost benefit analysis ya nanti ya. Kemudian stakeholder view, jangan sampai kita melakukan perencanaan treatment itu serta-merta tanpa tahu gitu ya pandangan dari stakeholder itu bagaimana gitu, karena kita juga butuh pertimbangan-pertimbangan sebagai bahan pertimbangan ya dalam mengambil keputusan. Jadi pandangan stakeholder ini juga penting. Jangan sampai kita melakukan sebuah perencanaan treatment dari sebuah resiko itu nggak ada target penyelesaiannya, kapan ini ya, kapan ini selesainya ini ya, pengelolaannya ini gitu ya. Nah, diharapkan resiko dapat dikelola menuju target yang telah ditetapkan sesuai dengan jangka waktunya gitu. Kalau tidak ada jangka waktunya, ya berarti ya kita nggak bisa mensupport visi dan misi perusahaan dan strategi perusahaan kalau nggak ada waktunya ya, seperti itu. Nah, ini yang namanya cost benefit analysis. Jadi ini itu sebuah metode di mana besaran biaya yang dikeluarkan untuk perlakuan suatu resiko itu harus dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh gitu ya, berupa pengurangan atas dampak atau frekuensi terjadinya resiko. Ya. Jadi begini, kalau kita membayar misal ini ya, misal nih kita itu ingin berangkat ke kantor dengan cepat ya, tepat waktu, on time, atau kita tentukanlah 10 menit dari waktu masuk kantor itu kita sudah ada di ruangan ya. Nah, itu kita harus analisis, kita mau berangkat pakai apa. Nah, itu ya, mau berangkat pakai mobil atau berangkat pakai sepeda motor atau berangkat pakai sepeda kayu ya gitu, sepeda biasa ya kayak gitu. Kalau pakai sepeda misal pakai mobil, bensinnya berapa, saya nyampe nggak ini ke kantor dengan sesuai dengan target waktu saya kayak gitu ya. Kalau sepeda motor biayanya 1/6-nya dari naik mobil ya gitu, bisa nggak saya sampai di sana sesuai target saya? Atau kalau sepeda kayu biasa bisa enggak? Nah ini ya, jadi jangan sampai biaya yang kita keluarkan besar tapi kita manfaatnya sama aja. Kalau kita mau naik sepeda motor sama sepeda kayu ya terlalu besar nih kalau naik sepeda motor, mobil nih biayanya besar, resiko keterlambatannya sama aja dengan naik sepeda pancal gitu ya. Sepeda kayu. Ini memang benar-benar harus kita pikirkan cost benefit analysis ya. Di sini ada 2 jenis, yaitu single year atau multi year. Kalau single year itu hanya butuh biaya 1 kali. Jadi kita biayanya dikeluarkan sekali dan untuk seterusnya ya manfaatnya. Kalau multi year ini program mitigasi, tidak hanya 1 tahun tapi berlangsung beberapa tahun. Jadi ada proses-proses perencanaan dan penanggulangannya kalau mitigasi ini, sehingga memang akan berkelanjutan ya, karena memang multi year ya, terus menerus gitu nanti.